Ah. Udah on ya? Udah. Hey, udah on. Oke, udah. Oke, talent. Oke. Bentar guys, bentar. Jadi di sini kali ini meja kita rame karena diisi sama di tim balik layar. Baik banget, tahu banget kita lagi butuh konsumsi makanan. Dan kita kecapean. Udah? Udah. Oke. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan hari ini udah malam ya guys. Kenapa banyak makanan di sini? Karena kita tadi udah buka puasa. Aku tadi udah buka puasa. Dan sebenarnya ini agak bingung sih, bukan bingung, lebih tepatnya kayak mungkin kita udah kecapean banget ya. Yeah. Terlebih lagi dari Ci Aileen yang udah super duper capek karena kan sibuk klien syuting sana sini gitu kan. Belum lagi jalan sama Ayang, belum me time. Gimana? Nggak gitu guys. Dan hari ini kita mau bikin konten, lebih tepatnya kayak kita bacain beberapa komentar dari teman-teman catatan misteri yang udah banyak banget komentar, entah itu request kah atau mungkin kasih support buat kita juga. Nanti gimana ya reaksi dari Aileen untuk bacain komennya. Kamu kalau misalkan lagi senggang di rumah suka nggak sih baca-bacain komen dari teman-teman? Sometimes sih ya. Ya gimana? Ya kadang bacanya nggak tiap hari sih. Paling kan pas biasanya video itu upload. Oke. Karena aku nggak punya terlalu banyak waktu sebenarnya untuk memantau sih, biar tahu aja kalau misalnya ini videonya responnya positif atau negatif. Kadang juga dari komentar itu kan ada pembelajaran yang bisa kita dapat karena banyak masukan dari teman-teman intinya kan. Kalau negatif coba lagi. Ya kalau negatif ya udah lah ya, coba direnungkan dahulu apakah ini memang aku melakukan kesalahan. Kalau memang melakukan kesalahan ya aku bakal coba mengubah itu ke depannya supaya lebih baik. Oke. Kalau positif Cek, periksa. Kalau positif ya aku lebih merasa Iya, lanjut. kalau positif kayak lebih merasa lebih bersemangat untuk menjalani keseharian sih. Soalnya berasa kayak ada yang support. Jadi aku melakukan ini nggak sendirian gitu sih. Kalau Kak Tiara gimana? Kalau aku tuh awal-awalnya begitu publish konten tuh udah kayak kayak sindrom banget nggak sih? Hampir semua komen aku baca kayak yang ini ada komen ini. Cuma lama-lama kayak oh ya udah gitu, enggak. Tapi tetap sih kayak kan nggak semua juga suka sama konten kita ya gitu. Karena kan memang kita juga masih harus brainstorming dulu nih apa yang bagus buat di konten kita gitu kan. Kayak sekarang kan mitologi nih lagi mulai oke. Nah itu mungkin kayak kita tingkatin lagi gimana ke depannya, nggak cuma maksudnya kita bikin konten tetap mitologi, tapi gimana caranya biar bisa narik lagi gitu kan dari teman-teman Camis ataupun yang di luar Camis ya guys, catatan misteri ya. Kita singkatnya Camis. Kalau CM kayaknya kayak aku berasa nginget ukuran penggaris, tau kan sentimeter. Oke. Anak IPA ya. Iya. Jadi kalau Camis ingetnya oh yaudah catatan misteri. Lebih manis nggak sih? Ya lebih lucu aja sih. Lucu. Ketawa dong. Oke, nah kita mau bacain beberapa komentar. Ini aku random aja ya pilihnya, nggak cuma dari satu konten tapi banyak konten. Nah ini di konten yang terbaru kita mengenai sukubus. Oke, sukubus berawalan dari kata sak yang mana artinya menghisap, sedangkan inkubus berawalan dari kata in yang mana artinya masuk. Oke. Jadi intinya mungkin ini teman ingin memberikan informasi teman. Ya kan? Jadi intinya kalau diartiin masuk menghisap. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, karena kan memang succubus itu kan memang menghisap energi kan, dan memang beberapa memang ya masuk. Mengambil intinya cairan
Oke. Ya cairan ya dari kemaluan intinya gitu. Ya. Ini agak ambigu sih komennya. Kayak dia mau meneruskan kata tapi nggak tahu stuck kayak cuma Ini kan memberikan informasi kali ya mungkin. informasi. Tapi kalau memang itu niatnya memberikan informasi, thank you ya guys. Makasih loh Kak, thank you. Oke, nah ini sekarang lagi mengenai kalau bahas tentang kalau bahas tentang demon, mending hubung Bizerot dulu aja, atau lebih mudah bahas makhluk-makhluk lain di dunia ini dulu selain demon. Bizerot siapa ya? Oh, Bizerot itu memang teman astral kita sih, tapi memang dia lebih tandemnya sama si Jesslyn. Oh, oke. Memang energinya Jesslyn dan dia memang lebih cocok sih ketimbang aku dengan Bizerot ini. Oh, jadi mungkin si kakak Syam ini pengen memberikan sedikit masukan di postingan Diary Aileen. Mungkin mengenai suku kemarin yang kita banyak diserang ya karena kita bikin konten. Jadi mungkin menurut Kak Syam ini mending menghubungi atau berhubungan atau mungkin komunikasi dulu dengan Bizerot itu. Sebenarnya aku bingung sih kalau ngehubungin Bizerot pun apa, karena aku memang saat itu nggak kepikiran untuk menghubungi siapapun itu sih. Lebih pengennya sih berserah sama Tuhan aja dan ya sudah. Syukurnya sih kita bisa ngonten sampai akhir, menurut aku itu juga berkat penjagaan dari Tuhan sih. Oke. Makasih. Thank you guys. Oke, nih ada pertanyaan ya Kak, coba bikin konten untuk memutuskan kontrak yang kita sadari dan kontrak leluhur. Mohon supaya putus kontrak dengan gituan Kak. Maksudnya putus kontrak dengan kubu kiri mungkin. Oke. Jadi kalau memang teman-teman benar-benar sudah yakin teman-teman itu ada istilahnya kontrak dari keturunan atas, langkah pertama itu harus punya iman yang kuat dan memang untuk melepaskan segalanya. Karena kalau cuma setengah-setengah nggak bisa. Itu kuasa gelap tetap punya hak milik teman-teman nih. Misalnya aku nih, ada leluhur aku main. Ya aku udah jadi hak miliknya mereka. Apalagi ketika aku benar-benar nggak mau melepas itu. Jadi benar-benar harus 100% mau lepas dan tidak mau terikat lagi oleh si entitas negatif ini. Nah, yang kedua itu memang harus benar-benar berserah sama Tuhan. Dan waktu itu aku sedikit cerita pengalaman klien aku. Ada waktu itu yang memang orang tuanya ada main terus memang ada garis lini keturunan kontrak. Tapi orang ini karena benar-benar menolak, dia sama sekali aman. Karena dia benar-benar menolak dalam hati dan gak mau lagi. Dan untungnya sih orang ini memang benar-benar percaya sama Tuhan dan memang menempuh perjalanan yang lebih spiritual lah. Dia sadar akan hal-hal yang negatif, dia gak mau ikutin. Jadinya ya udah dia pengennya fokusnya ke Tuhan. Yang paling penting di sini adalah keimanan menurut aku. Kita bisa langsung kok sebenarnya minta sama Tuhan untuk memutuskan kontrak ini. Tapi balik lagi, Tuhan melihat hati. Kalau teman-teman ataupun kita gak 100% ingin melepas itu dan masih ragu, ya Tuhan gak akan mau menolong kita. Nah, tapi teruntuk kecuali untuk teman-teman yang memang merasa gangguannya sudah cukup parah, karena sometimes yang dari kontrak keturunan itu sometimes mengganggu. Misalnya jadi ada nightmare setiap malam, atau enggak hidupnya berasa nggak nyaman. Itu kalau memang sudah keterlaluan, bisa mencari pemuka agama untuk dibersihkan. Atau enggak memang cari orang-orang yang bergerak di supranatural, tapi yang memang arahannya kubu kanan. Minta untuk memutuskan kontrak itu. Sebenarnya kita ini cuman perantara dari Tuhan sih. Tetap butuh kepercayaan dari teman-teman supaya bisa memutuskan kontrak ini. Itu sih poin pentingnya. Oke, jadi intinya balik ke diri sendiri dengan keimanan yang penuh ya, keyakinan yang penuh juga, dan percaya sama Tuhan pastinya. Iya, karena pernah juga aku nanganin klien sebenarnya, spill dikit ya. Oke. Dia nggak 100% mau melepas. Oke. Jadinya agak susah nih melepaskannya. Ini yang bermasalah. Sekalipun ada kita, orang yang bisa istilahnya, dan bisa melihat, tetap butuh dari iman dari orang tersebut. Itu yang paling penting. Oke, yuk next question ya. Question ya. Oke nih. Katanya gini ya. Aileen makin cantik makin dark. Coba keluarin.
Astaga. Maksudnya makin dark? Ya mungkin kan dengan image kamu selama ini kayak dark banget gak sih? Tapi Mungkin kayaknya kali. enggak. Kalau di sini tuh dia lucu gak sih guys? Setuju gak sih yang setuju kalau di sini tuh Aileen tuh lebih lucu, lebih imut, lebih banyak senyumnya? Mungkin. Bentar makan poki dulu. Poki penting. Ini di konten si Sukubus. Ngeri banget sih, apalagi kalau datang lewat mimpi. Udah gitu mukanya mirip sama mantan terindah. Kenapa kabar ini jadi membahas mantannya? Iya. Kenapa? Apakah kamu belum move on dari mantanmu? Waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Gimana Cie, tanggapannya Cie? Ya, mungkin belajar move on dulu dari mantan. Mungkin. 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 Oke, next lanjut. Next ya, nih katanya. So sweet, I love you Aileen, God bless you. Thank you juga, God bless you too. Ah, mau. mau. Oke, next lagi dari Mark Onad, anggota TA dan DA semua the best. Yes. The best Keep dong. tontonin mereka juga karena maupun TA, DA, Camis ataupun SGN sekalipun itu kan internal tim aku sendiri ya, sangat amat butuh support dari teman-teman. Support ya, thank you. Support no skip pastinya. Nah lanjut lagi nih, buat yang mau diet silakan hubungi Sukubus. Hah? Gimana? Harusnya bukannya mau hubungi PT ya untuk olahraga nge-gym Iya. Kenapa Sakibusnya yang dihubungi? Karena kan katanya kalau misalkan orang yang sudah ke Isokoma, Iya sih, jadi kurus memang. Tapi nggak gini juga. Kayaknya serem ya. Serem ya. Oke. Oke, next. Bahas dinosaurus dong Kak. Apakah kepunahan dinosaurus itu memang direncanakan kubu kanan dan lain-lain? Kalau direncanakan aku rasa iya, karena kan memang nggak ada segala sesuatu yang terjadi kalau nggak menurut kehendak Tuhan intinya. Apalagi itu kan bisa dibilang bencana yang cukup besar kan. Dari penemuannya pun kita juga tahu kalau itu memang musnah karena meteor dan lain sebagainya. Dari hasil riset kan sudah ada kan ya, riset secara dunia nyata. Nah tapi aku belum fokus untuk meneliti mengenai dinosaurus juga sih, karena aku rasa dari pihak ilmuwan pun juga udah cukup dan lebih valid lah menurut aku, karena ada bukti-buktinya dan hasil penelitiannya pun juga lebih akurat sih menurut aku. Oke. Mitologi Yunani dan kerajaan-kerajaan Indo dong. Kerajaan Indo, maksudnya seperti Majapahit gitu-gitu, itu harus dari scanning memori sih menurut aku. Dan aku nggak tahu apakah diizinkan oleh pihak tim DA, karena ini lebih masuk ke ranahnya tim DA sih, dan lebih seru kalau dikulik bersama sebenarnya ketimbang aku yang membahasnya sih. Iya, karena mungkin energinya juga bakal habis sendiri. Iya, apalagi ini kan berhubungan dengan sejarah dan budaya, dan dari tim belakang layar kita juga benar-benar harus riset secara full sih mengenai ini. Oke, lanjut nih. Katanya ngeri banget, bisa dibasmi nggak sih mereka ini? Kalau seizin Tuhan bisa, tapi kalau dari kehendak kita sendiri belum tentu, karena belum tentu makhluk tersebut memiliki track record kesalahan, kecuali kesalahan dia benar-benar sudah fatal dan sangat amat tidak berkenan di mata Tuhan, baru kita bisa bertindak sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Sebatas itu doang sih sebenarnya. Lightingnya untuk kos kurang terang, perlu tambahin lampu lagi sepertinya. Untuk background lighting udah pas. Mungkin iya kali ya. Dan memang kita masih trial dan error by the way untuk mengenai lighting, mengenai kamera dan audio segala, karena kita juga barang-barangnya masih terbatas lah di sini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dan bisa lebih profesional lah ya intinya. Tentunya juga berkat dukungan teman-teman. Yes, setuju. Camis. Punya yel dong buat Camis. Aduh, jangan dulu. Malu aku. Dibuatnya ketika keceplosan lagi. Sebenarnya kita tuh udah ada yel-yel untuk penyemangat diri kita aja sih, bersama aku, Aileen, dan kru di balik layar. Jadi kalau misalkan kita ngomong catatan misteri, oke, itu rahasia ya guys. Nanti bakalan di-post setelah berapa? 1 juta subscriber. 1 juta. Ya udah. Amin, mencapai. Amin. Aku keringat dingin sih sebenarnya. Oke, next lanjut ya. Nih katanya.
Anjir, pasti gue diambil Succubus, gue harus lawan sih. Gimana? Gimana? Kenapa dia panik ya? Kenapa dia panik? Oh mungkin udah gak usah dilanjutin. Mungkin apa? Nggak usah dilanjutin. Kenapa? Astaga. Oke, next. Jangan-jangan bidadari itu sama dengan Succubus? I don't think so. Tapi kalau dia menyamar sebagai sosok bidadari, itu bisa sekali sih. Karena sosok astral yang negatif, itu bisa menyamar. Oke, next ya. Next komen nih. Katanya pantas kalau orang tua suka ngingetin anaknya yang udah menikah untuk berdoa sebelum melakukan hubungan badan dengan pasangan sahnya. Agar setan gak ikut nimbrung dalam hubungan tersebut. Sebenarnya sih kalau memang udah suami istri harusnya masih nggak masalah ya. Kecuali memang dia punya kontrak sih. Dan jangan lupa ketika sudah melakukan itu ya membersihkan diri aja sih. Karena air biasanya kebanyakan tidur. Gitu ya, aku tidak tahu sih. Aku nggak ngerti sih. Ya udahlah ya. Ya udah. Cairin belum pernah pengalaman ya? Iya, mana aku ngerti gitu kan. Pegangan tangan sama cowok aja nggak pernah, boro-boro ya. Oke. Coba kameramen pengen dipegang katanya Cairin. Enggak gitu juga sih. Oke, next. Biasanya gitu kan, C. Kalau misalkan orang abis berhubungan gitu kan capek, abis kerja keras gitu kan. Ya aku nggak tahu sih. No comment. Oke, kalau dari Cairin. Lebih jangan lupa membersihkan diri aja sih. Karena secara medis juga harus membersihkan diri kan. Ya nggak sih? Ya aku nggak tahu sih. Aduh, apa malu ya jawabnya. Gimana ya? Oke, next ya. Cantik deh, Maci. Thank you so much. Yang komen juga cantik dan ganteng. Selalu support Aileen dan Tiara, Maci. Support kalian benar-benar berarti buat kita semua. Karena ya di saat ada orang yang mendukung kita benar-benar merasakan vibe positif tersebut dan ya benar-benar tersentuh sih aku. Thank you so much. Makasih banyak. Oke, next. Ya Allah guys, ini tuh konten yang bener-bener dimana kayak udah mentok banget, apalagi Cairin kan. Karena tadinya kita sempat mau konten salah satu tokoh ilmuwan. Cuma ternyata energinya udah kekuras abis. Dan alhasil aku nggak bisa ngeradar apa-apa dan blank. Iya, abis puasa ya malamnya. Ya aku nggak ikut puasa. Tapi kayak mungkin emang jadwalnya sibuk dan ya intinya begitulah. Tapi aku berharap dari Q&A ini mungkin dari beberapa pertanyaan teman-teman atau enggak komentar-komentarnya kalau bisa memberikan sedikit informasi ataupun ini bisa buat entertain, itu aja aku udah happy sih. Iya. Ini tuh gitu. Komen-komen dari teman-teman juga salah satu penyemangat buat kita ya. Iya. Setuju. Udah lagi capek ngonten. Di komen teman-temannya, ayo ngonten lagi. Iya, jadi ngonten lagi. Harus semangat dan aduh, ya. Banyak yang support. Oke, next. Bagaimana ya cara bisa kayak Cici Aileen? Cara apanya ya? Ya mungkin kemampuannya, skillnya. Kalau kemampuan itu yang pastinya harus atas izin Tuhan sih yang buka. Tapi sebenarnya itu kan menurut aku lebih ke arah tugas ya. Setiap manusia punya tugas masing-masing dan carilah tugas masing-masing dari teman-teman itu sendiri. Karena itu yang akan menentukan arah hidup teman-teman. Dan jangan lupakan Tuhan sih. Itu karena selama ini dalam aku menjalani hidup, ya adalah pasti masa-masa ketika aku nggak dekat sama Tuhan. Itu pasti ada. Dan ada juga masa-masa ketika aku juga menyalahkan Tuhan juga ada. Itu pasti ada. Tapi it's already in the past. Dan aku belajar dari kesalahan aku dan banyak pengalaman aku. Ya, dari pengalaman aku pun juga terlepas dari aku punya kemampuan atau enggak, aku tetap butuh Tuhan dalam menjalani hidup sih. Karena gimana ya, masalah pasti akan ada. Tapi kalau tanpa Tuhan, aku nggak akan bisa berdiri intinya. Karena ada Tuhan menjadi penopang hidup, dan juga karena ada Tuhan, dia sedikit banyak mengarahkan aku untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya intinya selalu diingetin lah, untuk menjadi orang yang baik, dan untuk menjadi pribadi yang lebih bertumbuh, dan lebih berani dalam menghadapi masalah. Intinya gitu. Dan ketika melakukan kesalahan, jadi diingatkan kembali, oh ini cara yang benar. Itu sih. Next ya. Nah, bagusan konten tentang mitologi gini. Kalau konten menerawang seseorang itu membosankan. Oke. Sebenarnya gini ya teman-teman Camin.
optimis kan karena memang kita bisa dibilang channel baru yang mana kita masih harus ngeriset nih channel yang cocok banget buat kita ini apa. Kayak mungkin kita menghadirkan kayak mitologi, past life reinkarnasi, terus kayak bedah kasus, dan mungkin nanti akan ada segmen-segmen lainnya gitu. Jadi kalau sementara ya ini juga udah salah satu support buat kita ya. Jadi kayak masukan mitologi memang pasti bakal ada terus, nggak mungkin hilang. Karena kan bisa dikatakan ini yang pertama juga nggak sih kayak bahas mitologi tapi emang diungkapnya tuh secara supranatural spiritual. I think iya deh. Dan itu kan memang idenya dari Kak Tiara kan yang ya. By the way ini memang idenya dari Kak Tiara yang menyuarakan untuk membawakan konten mitologi di channel ini. Iya, menyuarakan pedemo saya Kak Lili. Gimana? Ya oke, thank you loh Kak masukannya ya. Oke, next lagi. Bahas mitologi ular naga Kak, beneran ada atau enggak? Ular naga mungkin. Kalau naga sih ada. Dan kalau teman-teman udah pernah nonton video DA yang segitiga Bermuda, itu di situ Kak Ada menunggangi ya naga, it's real. Tapi memang setahu aku ya dari pengalaman aku, naga yang di barat sama di Asia agak berbeda sih. Lebih tepatnya belum riset banyak sih. Ya, tapi aku tahu ini dua sosok yang berbeda karena secara digambarkannya beda dan kayaknya sih sumbernya berbeda. Aku nggak berani spill banyak di sini karena takutnya aku memberikan informasi yang salah sebelum aku benar-benar melakukan riset secara supranatural maupun secara by data juga sih. Dengan maksudnya bersama dengan tim lah. Nah, apakah semua bentuk keliaran dan kelainan birahi atau seksual itu pengaruh succubus dan incubus ini? Menurut aku nggak bisa dinilai, menurut aku nggak bisa semuanya dinilai salahnya succubus ataupun incubus itu sih. Karena sometimes memang ada orang yang kelainan dari sononya secara psikologi. Ada juga, jadi nggak bisa disalahkan, tapi memang para demon ini kan tahu nih, orang ini punya nafsu yang tinggi, makanya di downplay. Dan biasanya dimanipulasi, dibisikkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, gitu ya guys. Next lanjut. Cantik dan sakti, itulah Aileen. Berubah, Power Ranger, go. Sailor Moon. Oke. Enggak lah guys, aku tidak sesakti itu. Pokoknya tetap lebih percaya sama Tuhan lah. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Aku pun juga punya kekurangan aku sendiri. Mungkin kelebihan aku di bidang ini yang teman-teman bisa lihat. Ini pun aku juga masih sambil belajar sih. Karena menurut aku ya kita tetap harus selalu bertumbuh dan nggak boleh sombong lah intinya. Di atas langit masih ada langit. Dan ya aku pun juga punya kekurangan aku sendiri yang ya para tim dan Kak Tiara tahu ya. Oke. Yang sakti cuma kera ya guys. Kera sakti. Masuk. Next ya nih Kak. Pasukan halu. Oh oke, tidak apa-apa. Makasih loh. Iya nggak apa-apa. Memang kita lagi halu-haluan di sini ya. Ya nggak apa-apa. Anggap aja ini konten entertain sih, yang untuk menghibur teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa terhibur. Tapi kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Dan kalau misalnya teman-teman merasa ada value dari video kami, wah aku benar-benar berterima kasih dan ya thank you so much. Oke. Karena kita juga nggak ada haluan ya, jadi kita main halu-halu di sini. Oke. Masuk nggak? Ya masuk saja. Masukin aja. Oke, next lagi ya. Reinkarnasi Nikola Tesla. Ya gimana ya? Ya sebenarnya hari ini ya kita mau harusnya. Cuma karena Ci Aileen-nya udah habis, energinya udah tinggal 25%. Ya karena dengan waktu aku yang terbatas, di jadwal aku yang padat, aku lebih mengutamakan untuk mencari tahu tentang Centaur nih yang bakal kita bahas. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton Centaur bisa tonton dulu di videonya di sini. Oke. Ya, untuk Nikola Tesla kita akan berusaha. Oke, next ya, next. Oke, request dulu yang banyak ya. Jadi komentar Nikola Tesla. Saya yang dibombardir ini. Oke, next lanjut. Baca pas live saya dong, Ci Aileen dari Kak Anto. Itu harus lewat konsultasi sih, karena kalau lewat teks, definitely aku nggak bisa baca. Iya. Dan butuh foto sih minimal. Foto. Tapi itu better datang ketika konsultasi sih. Oke.
ya aku lebih menyarankannya begitu karena penjelasannya lebih detail, apalagi kalau ngeliat orangnya langsung di depan kan lebih mudah, mempermudah lah. Oke, next ya. Kak Aileen bahas Megalodon dong Kak. Megalodon. Itu apa ya? Megalodon. Itu apa ya? Megalodon. Apa ya? Mungkin tim research bisa Tim tolong belakang, bantu. tim belakang. Oke, itu taruh di list dulu dan ya intinya gitu ya. Nanti kita udah like, comment, subscribe, boleh minta nomor Aileen. 08 sekian. Spill dikit aja ujungnya. Ya jangan 1 sampai dong. 9. Soalnya itu buat kerjaan aku. Ujungnya aja 1 sampai 9 udah. Enggak deh, soalnya tim DA juga sudah spillnya yang di bagian depan. Kalau aku spill bagian belakang lagi lengkap deh. Iya, kan Nomor tengahnya belum. Enggak deh, jangan deh. Cukup orang terdekat saja yang tahu ya. Oke, next lanjut ya. Ci Aileen, aku salvo jaketnya lucu. Boleh yang mau order deh, dijual. Enggak. Itu aku juga belinya juga ya. Tapi thank you so much bagi yang suka sama pakaian aku. Ini channel spesial Aileen ya. Gue subscribe deh. Asyik. Thank you. Aileen nggak ada yang bully di sini. Wakak. Teman-teman tidak tahu saja di belakang behind. Kalian tidak Behind tahu kamera. saja kalau di belakang layar di sini pun Aileen dibully. Ya betul. Oke, next. Dan kita saling membuli ya, actually ya, kadang ya. Saling membully. Next ya. Tema pembahasan yang sangat bagus dan menambah pengetahuan sesuatu mengenai demon dari Succubus dan Incubus ini. Yang jarang kita ketahui, yang mungkin selama ini mereka sangat dekat dengan aktivitas kita. Atau secara nggak sengaja, kita melakukan sesuatu yang menggoda untuk mengundang sosok itu. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait sosok ini. Mungkin penonton yang lain juga begitu. Nah, jadi dia ngasih pendapat sih, ini lebih ke pendapat. Mungkin akan bagus Kak Aileen dan Kak Tiara bikin part 2, dan sebelum bikin konten part 2-nya, Kak Aileen dan Kak Tiara membuka ruang atau mengumpulkan pertanyaan dari para penggemar atau penonton terkait Succubus dan Incubus ini. Sehat dan sukses selalu Kak Aileen dan Kak Tiara, catatan misteri. Bikinnya part 2-nya. Sampai pas 100 kita mau bikin tentang Succubus aja udah terus. Ini masih harus aku pikirkan dahulu sih, karena jujur ketika membuka begitu banyak pertanyaan, it's too much. Sedangkan aku untuk meradari itu butuh energi yang sangat amat besar sih. Ya, kadang kan pertanyaannya juga di luar yang kita nggak tahu. Iya, terlalu luas lah. Itu makanya. Jadi aku lebih, untuk sekarang aku lebih menyerahkan kepada Kak Tiara dan tim sih di belakang layar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai orang yang nggak tahu tentang sosok mitologi ini yang muncul di benak mereka, intinya begitu. Dan menurut aku pertanyaan-pertanyaan dari Kak Tiara dan tim itu cukup mewakilkan sih sebenarnya. Ya mungkin dari garis besarnya banyak juga yang ingin mempertanyakan. Cuma kalau misalkan kita fullin banget sampai sedetail itu juga mohon maaf, di sini kan Ci Aileen kerjanya sendiri nih ya kan. Saya tidak bisa membantu kecuali transfer energi di saat Ci Aileen udah lagi nggak punya energi. Iya betul. Iya kan, jadi ya sudah ya. Tapi nanti mungkin akan dipertimbangkan kembali, lebih tepatnya sama Ci Aileen ya. Gitu. Betul. Kasih ya komennya. Next lagi. Jadi Succubus bisa hamilin laki. Pada dasarnya laki-laki memang nggak bisa hamil kan? Ya. Sebenarnya bukan menghamili sih, lebih ke arah Succubus itu memang mengambil cairan sih. Kalau menghamili secara astral, I don't think itu diizinkan oleh Tuhan. Waduh serem ya, aku dari kecil itu nafsuan tinggi banget. Setelah makin dewasa, udah makin sering puasa. Terus nafsu tiba-tiba kayak biasa aja, jadi nggak menggebu-gebu kayak dulu. Wah kakak, emang puasa itu penting banget dan nggak mau hidup berdosa lagi. Yuk bisa yuk bisa yuk. Pokoknya apapun itu, misalnya puasa itu berdampak positif bagi teman-teman ya, aku feel happy juga sih, karena gimana pun juga kan ya itu arahannya lebih ke arah positif. Yes, benar banget. Jadi pengen takoyaki. Nah, kenapa kalian? Boleh beli di mall, dan takoyaki yang enak itu setahu aku mereknya promosi. Ya jadi promosi gak jadi. Jangan promosi, tolong jangan deh. Ya. Nah kan laut tempatnya buang mantan biar dimakan kraken. Ada lagi mantan, ada lagi.
Mantan selalu berdosa ya. Mantan iya. Makanya buanglah mantan pada. Ya lebih baik sih move on aja sih, ngapain mikirin mantan sih. Kalau aku sih ya berpikirnya seperti itu sih. Akhirnya udah punya mantan? Belum pernah sih. Pacaran aja belum pernah, boro-boro mantan. Ya sudah lah ya, memang aku tidak mengerti perasaan orang-orang yang punya mantan sih. Udah lah ya. Kalau dipikir-pikir, gue ngerasa kalau gue pernah reinkarnasi karena sering banget merasa dejavu. Oh iya, sampai di situ real sih. Dan memang iya, kadang aku dulu gitu kayaknya dulu aku pernah do something yang kayak gini deh. Dan ini masa-masa setelah aku udah bisa ngeliat reinkarnasi aku sendiri sih, tiba-tiba kayak vision aku tanpa aku kontrol ya. Ngelihat pas live aku, oh aku pernah melakukan ini nih. Itu sometimes sesekali pernah. Berarti mempengaruhi ya, kadang aku juga kalau misalkan lagi ngapain kayak, oh iya aku pernah ya dulu kayak gini. Bisa jadi menurut aku deja vu itu ada dua sih. Kadang di aku ya, dari pengalaman aku, ada yang deja vu karena pernah melakukan ini tapi jangka waktu yang sudah lama. Dari jangka waktu yang sudah lama. Jadi mungkin ketika aku umur 5 tahun, sekarang aku melakukan ini, kayaknya deja vu deh, itu bisa. Tapi ada juga yang kedua itu memang ada karena reinkarnasi sih. Kayak dulu aku pernah waktu itu duduk, cerita dikit ya mungkin agak sedikit cerewet. Jadi waktu itu aku pernah pergi main ke China, terus kayak daerahnya itu bangunan-bangunan kuno gitu loh. Terus nah di pinggirnya itu kan kayak ada kursi duduk yang panjang. Nah terus aku entah kenapa duduk di situ. Sebenarnya saat itu aku belum bisa ngeliat reinkarnasi. Itu kayaknya pas zaman aku masih awal-awal kuliah banget ya. Jadi aku belum bisa ngeliat reinkarnasi saat itu. Bahkan actually aku nggak percaya reinkarnasi sih dulu. Tapi ya setelah beberapa tahun ngeliat reinkarnasi aku baru percaya intinya gitu. Balik to the topik lagi, aku duduk di situ. Terus entah kenapa kayak aku berasa, wah kangen ya suasana kayak gini. Padahal itu kan kayak tempat pertama kali aku pergi. Tapi ada rasa kangen dan kayaknya aku pernah duduk di situasi yang kayak gini deh. Nggak literally sama tempatnya, tapi serupa lah. Jadi kayak pinggirnya itu udah kolam, ngeliat kolam. Itu deja vu. Ya, itulah. Bahas Minions Kak, beneran ada atau enggak? Soalnya dari kecil aku hobi banget makan pisang. Jangan-jangan aku reinkarnasi Minion. Bahas Pangeran Vlad Tepes dari Transilvania. Apa betul dia Dracula beneran? Ini aku sedikit memberitahu. Dracula memang itu terinspirasi dari sosok dia sih. Kita belum menemukan sosok Dracula yang sebenarnya. Kalau si siapa namanya Pangeran Vlad Tepes. Vladimir ya? Tepes ya? Tepes. Itu beneran ada dan waktu itu udah pernah kami bawakan di konten Noise saat itu. Oke. Noise Live, jadi ya memang ada sosoknya dan dia sosok yang kurang berkenan lah intinya gitu. Karena kalau teman-teman ngeliat dari sejarahnya juga dia melakukan banyak tindakan yang tidak berkenan lah. Oke ya, ini kita pertanyaan terakhir. Karena lapar ya Bu? Aku Lapar dan kebetulan gelas juga udah mulai kosong. biar nggak ngantuk sih sebenarnya. Ya udah mulai ngantuk Ya, ya guys. udah mulai ngantuk, Di sini udah mulai jam 2. Jam 2 Nah. pagi. Udah waktunya sahur ya guys, bentar lagi sahur. Jadi pertanyaan terakhir nih, katanya gini, bisa ramal Bitcoin akan to the moon lagi nggak? Wakak. Kalau aku bisa meramal, aku udah kaya dari dulu sih. Tapi pada faktanya itu tidak terjadi dalam hidupku sih. Jadi aku berserta dengan tim sih sebenarnya. Tim DA juga. Itu tidak menyarankan mengenai ramalan-ramalan. Aku percaya memang di luar sana mungkin ada yang benar-benar bisa meramal, itu bisa. Tapi memang itu bukan bidang kami. Dan sometimes memang masa depan itu bisa saja berubah. Kalau Tuhan berkehendak itu berubah. Ya. Kita cuma bisa berusaha di sini, tapi tetap Tuhan yang menentukan akhirnya. Oke guys, jadi itu dia adalah konten dari Q&A, bukan Q&A sih, lebih tepatnya kita bacain komentar dari teman-teman catatan misteri, supaya berasa banget nih antara teman-teman catatan misteri dengan kita deketnya. Iya. Tapi aku suka sih dengan konten kali ini, karena ternyata ada juga ya orang komentar gini, karena aku nggak bacain semua komentar juga, jadi lebih aware juga sama komentar teman-teman. Ya aku baca biasanya pas hari pertama publish doang sih sebenarnya. Ya maaf ya teman-teman. Bacanya pun tengah malam.
Nah, iya sih, jam-jam betul. 1 baru baca. Ya betul gitu. sih. Ya kita baca aja. Ya. Oke guys, buat kalian semua makasih banget yang udah komen, yang udah like, subscribe, follow juga. Oh ya, media sosial kita pastinya ya, jangan lupa di follow Di buat sini, di Instagram IG, dan ya. TikToknya ya. Oke, ada lagi tuh Aceh. Udah gitu doang. doang. Paling aku pengen say thank you again karena udah support kita banget. Dan sorry kalau misalnya kita ada salah kata-kata, kita akan berusaha untuk ya belajar terus ke depannya lah ya. Bantu kita subscribe ya guys, jangan lupa soalnya kita benar-benar butuh support dari teman-teman. Kalau bisa iklannya juga jangan di skip. No skip ya, Ya. please. Buat jajan seblak. Ya. Dia nggak makan seblak. Sebenarnya untuk membiayai tim belakang layar sih, bukan untuk jajan seblak aku sih. Ya intinya begitu ya, karena aku bertanggung jawab dengan tim aku sendiri. Enggak, atau enggak buat beli mixu Aileen. Aileen boleh kok makan mixu. Oke. Oke, see you guys. Bye-bye.